ketaatan dalam iman kepada Tuhan. Dipanggil meninggalkan Urkasdin dan Haran bukan transmigrasi, bukan. Karena kalau kita mendengar bacaan ini ada beberapa cerita yang menceritakan bahwa dia mempunyai banyak harta benda. Bahkan dia memiliki budak, dia memiliki banyak ternak. Jadi kalau meninggalkan Urkasdin dan Haran hanya karena persoalan mau pergi cari penghidupan yang layak, itu pasti sudah tidak benar, pasti salah kaprah. Jadi meninggalkan Urkasdin dan Haran adalah proses pemenuhan janji Allah, bukan karena harta. Urkasdin itu adalah sebuah tempat yang memang dianggap sebagai tempat penyembahan atau kota suci Dewa Bulan. Dalam bahasa aslinya itu Kamarina. Jadi kira-kira itu gambarannya, bahwa tempat itu harus ditinggalkan karena persoalan penyembahan terhadap ilah lain. Meninggalkan Urkasdin dan Haran itu bukan bicara tentang memindahkan seluruh harta bendanya ke tempat yang baru, atau ke Kanaan atau ke Sikem, tetapi meninggalkan dan memutuskan seluruh pertalian, hubungan masyarakat, hubungan keluarga. Dia harus pergi meninggalkan kampung halamannya untuk bertemu atau berjumpa dengan Tuhan. Kenapa ditinggalkan? Sekira di Urkasdin saja atau di Haran juga bisa diuji kesetiaannya. Kenapa harus dipanggil? Dipanggil keluar untuk dibentuk, dipanggil keluar untuk diuji. Setia, bicara tentang kesetiaan itu hal yang sudah menjadi langka dalam kehidupan banyak orang. Saya membaca sebuah cerita yang agaknya lucu tapi penuh dengan makna. Katanya ini bicara tentang kesetiaan. Katanya ada seorang ibu, berkali-kali dia melihat kucing makan ikan di meja. Lalu ibu itu menjadi sangat jengkel. Diancamlah kucing itu. Pada saat dia makan pertama dikatakan 1. Kucing itu masih makan. 2. Kucing itu masih makan ikan itu. Katakan 3. Ketiga kalinya dia makan itu, dia ambil ikan, kasih masuk potas, baru dibuangkan itu kucing. Pada saat kucing itu makan potas itu, matilah kucing. Suaminya dari tadi lihat itu, lalu kemudian dikatakan, "Ma, kenapa dibunuh itu kucing? Tidak bagus itu, Ma." Dia bilang begini, 1. Tapi maksud saya diusir saja. 2. Akhirnya suaminya tidak berani lagi bicara karena takut hitungan ketiga. Apa maknanya itu? Bahwa sejak hari itu suaminya tidak pernah lagi berani membantai istrinya karena takut jangan sampai hitungan ketiga disebutkan, itu nasibnya akan sama dengan kucing. Makanya dia tidak pernah lagi melawan istrinya sampai selama-lamanya. Lalu kemudian apakah itu disebut dengan setia? Tentu tidak. Kesetiaan itu diuji bukan karena ketakutan. Kesetiaan itu diuji dalam hubungan yang normal, hubungan yang tanpa tekanan, hubungan yang tanpa ketakutan, tapi hubungan spiritual yang baik. Dibawa keluar supaya dia tidak katakan, lihat saya sudah tidak menyembah dewa lain, saya sudah menyembah Allah Israel. Tidak, dia diterpisahkan ketika dia ada di tempat lain. Apakah benar-benar secara pribadi dia masih menyembah Tuhan? Itu gambaran yang hendak dialami oleh Abraham. Ketaatan diuji, yaitu di tengah-tengah pergumulan. Kalau kita membaca bacaan ini, maka kisah ini bukan persoalan kalkulasi ekonomi. Bayangkan seorang peternak harus meninggalkan tempatnya lalu pindah
dengan begitu banyak jumlah hewannya. Lalu kemudian daerah yang hendak dilewatinya itu bukan daerah yang basah, tetapi daerah yang cukup kering. Daerah Palestina itu daerah yang cukup kering, sehingga dengan begitu pasti berisiko besar untuk ternak yang dia miliki. Tapi mengapa kemudian Abram meninggalkan tempat itu? Apakah tidak perlu dan tidak cukup diuji saja di Palestina, diuji saja di Ur-Kasdim atau di Haran? Salah satu ujian kesetiaan bagi Abram adalah tinggalkan seluruh hal yang berhubungan dengan Ur-Kasdim dan Haran. Demikian juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Ujian besar kita itu adalah meninggalkan Ur-Kasdim dan Haran. Seberapa penting Ur-Kasdim dan Haran untuk kehidupan kita? Hampir tersangat penting. Saking pentingnya Ur-Kasdim dan Haran seolah-olah menjadi tujuan hidup kita. Yang disebut dengan Ur-Kasdim dan Haran di zaman modern adalah ya seluruh kehidupan di luar dari hubungan dengan Tuhan. Betapa kita hampir tidak memiliki waktu untuk perjumpaan dengan Tuhan. Masih banyak urusan-urusan di Ur-Kasdim, masih banyak urusan-urusan di Haran, masih banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dalam hubungan secara pribadi dengan masyarakat sosial, dengan persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi waktu Abram dipanggil, dia meninggalkan semuanya itu karena urusan dengan Tuhan jauh lebih penting. Apa yang terjadi dalam proses perjalanannya ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan? Dia memasang kemah suci, tempatnya untuk menyembah Tuhan. Ternyata bahwa itu sudah menjadi bukti nyata bahwa betapa dia ketika dipanggil, dia sudah memutuskan bahwa seluruh hidupnya untuk Tuhan. Sehingga pada saat dia menetap di satu tempat, pertama yang dikerjakan adalah memasang tempat atau kemah, membuat tempat menyembah. Sebab di mana dia berada, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan manggil nama Tuhan. Ini bertanda betapa Abram dalam ujian kesetiaan itu berhasil. Walaupun kemudian ke depan kita akan mesti melihat bagaimana Abram bergumul. Bukan hanya persoalan harta benda saja, tetapi bergumul persoalan keturunan. Ada begitu banyak tantangan yang datang. Tentang ujian kesetiaan itu bukan perkara yang mudah. Seorang yang dipenjara 20 tahun, ketika keluar dari penjara dan berkata begini, sayalah laki-laki paling setia di jagat raya ini. Kenapa? 20 tahun saya di penjara, tidak pernah saya pindah ke lain hati. Istri saya yang dulu tetap itu sampai sekarang. Apakah demikian yang disebut dengan setia? Tentu tidak. Yang disebut setia adalah mereka yang dilepaskan di tengah-tengah begitu banyak perempuan. Tapi kemudian tidak, istri saya tetap itu. Yang disebut setia adalah mereka yang diletakkan di tengah-tengah begitu banyak laki-laki ganteng. Tapi katakan tidak, pacar saya cuma satu. Itu yang disebut dengan setia. Tapi kalau Anda tinggal di hutan, pacaran dengan satu orang saja di hutan, lalu katakan, saya paling setia, sudah 20 tahun kami pacaran. Ya karena tidak ada pilihan lain. Kesetiaan diuji dengan tantangan yang ada di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Sengsara yang ketiga ini mengingatkan kita untuk bersama-sama bahwa hidup ini adalah ujian. Ada orang yang bertahan melewati ujian, tapi dalam proses ujian itu hidupnya terpisah dari Tuhan. Tapi dia mampu melewati persoalan itu. Yang seharusnya bahwa semakin ujian itu datang, semakin hubungan kita dengan Tuhan semakin intim. Semakin tinggi tingkat pergumulan, seharusnya oknum pertama yang kita datangi adalah Tuhan. Semakin banyak masalah dalam hidup ini, hanya satu yang bisa menyelesaikannya, Tuhan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, tetapi yang memberi ketentraman dalam penyelesaian masalah adalah Tuhan. Tetaplah setia. Karena itu ukuran keberhasilan orang percaya, setia sampai akhir. Tinggalkan Ur-Kasdim dan Haran untuk berjumpa dengan Tuhan.
Tinggalkan segala kesibukanmu. Kalau hari Minggu ya hari Minggu, hari Sabtu ya hari Sabtu, jam ibadah ya ibadah. Tidak boleh tidak ada waktu, harus ada waktu. 6 hari sudah kita pakai, hari ke-7 memang harus diambil waktu untuk istirahat. Istirahat bukan untuk tinggal di rumah, istirahat untuk menyembah. Penyembahan itu bukan santai, penyembahan itu prinsip. Kesetiaan diuji pada saat orang capek. Kesetiaan diuji pada saat orang sibuk. Kesetiaan diuji pada saat orang sedang bersedih. Kesetiaan juga diuji pada saat orang lagi bergembira. Tidak ada ruang dalam kehidupan ini yang tanpa ujian. Jangan kita bilang, oh saya ini sudah kaya, saya sudah punya semuanya, ada mie ini, cukup mie ini, bebas dari ujian itu. Lalu jangan kita juga bila katakan bahwa saya ini tidak punya apa-apa, jadi tidak ada masalah dengan ujian itu. Tidak ada ruang yang kosong dalam hidup ini tanpa ujian. Seluruh yang kita jalani ini adalah ujian. Sakit itu ujian, sehat juga itu ujian. Pada saat kita sakit kita berkata susah karena saya lagi sakit. Tapi pada saat kita sehat juga menjadi ujian karena sehat tidak ada waktu. Beberapa hari yang lalu saya menulis di sebuah renungan, saya katakan hari kita itu hanya hari ini. Yang kemarin sudah selesai. Besok itu belum tentu. Hari kita itu hari ini. Kalau kita tidak bisa melakukan yang terbaik hari ini, maka besok tidak ada nilainya. Yang lalu juga tidak berarti lagi. Hiduplah hari ini. Jangan bilang besok saya. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah berubah. Berubah sekarang. Mudah-mudahan nanti pasca depan saya begini. Pasca sekarang. Mudah-mudahan nanti donasi 0 rupiah di tahun depan baru saya begini. Sekarang. Karena hari kita itu sekarang. Besok itu belum pasti. Untuk itu, lakukan yang terbaik sekarang. Kalau Anda sudah melakukan yang terbaik sekarang, membuktikan bahwa Anda setia sekarang, maka kalau besok tidak datang, tidak penting. Tapi kalau Anda tidak setia sekarang, maka besok kehidupan Anda menjadi tanda tanya. Saya ulangi sekali lagi. Hari kita itu hanya hari ini. Setialah hari ini. Lakukan yang terbaik hari ini. Karena kalau besok tidak datang, kita sudah bahagia mati hari ini. Sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau kita tidak setia hari ini dan tidak melakukan yang terbaik hari ini, kalau besok tidak datang, maka celakalah kita. Orang-orang yang mati kemarin berpikir hari ini masih mau main bola. Orang-orang yang mati kemarin, dia pikir hari Senin masih akan ke pasar. Orang-orang yang meninggal kemarin, berpikir bahwa tahun depan masih akan pasca. Orang-orang yang mati kemarin itu sama dengan rencana kita, berpikir bahwa saya akan Natal 2023. Tapi mereka semua mengalami hal yang berbeda. Demikian juga kita, masih begitu banyak pemikiran kita. Tapi yang harus kita kerjakan hari ini, setialah. Buktikan kesetiaan hari ini. Supaya sekali lagi, kalau besok tidak datang, kita sudah mati sebagai orang setia.